Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa GMTV dimanapun berada, kembali kita pada Server Pods, podcastnya Lombok Barat yang menghadirkan tokoh-tokoh Lombok Barat maupun tokoh nasional, ringan, renyah, dan gampang dicerna. Tentu podcast kita kali ini menghadirkan salah satu tokoh penting di Kabupaten Lombok Barat yang menguasai atau memahami tentang transportasi. Kali ini kita akan membahas tentang konektivitas transportasi laut dan darat di Kabupaten Lombok Barat. Tentu ini menarik untuk dibahas karena transportasi ini menjadi sesuatu yang bisa menghubungkan kita ketika kita pergi ke Senggigi, kemudian ke Gili Gede, ke Sekotong ataupun ke Bali. Itu tentu kita menggunakan transportasi. Bagaimana, seperti apa, dan dampaknya atau efeknya seperti apa terhadap pengembangan ekonomi, kita akan bahas bersama. Kali ini kita kedatangan tamu dari Dinas Perhubungan, yaitu Bapak Fatur Rahman sebagai PLT, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat. Assalamualaikum Pak Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggil Pak Fatur atau Pak Fatur Rahman ini? Fatur aja. Pak Fatur. Ini nama yang simple dan ya berkesan, tentu penuh makna, dan beliau adalah saat ini sebagai PLT Kepala Dinas Perhubungan. Kita doakan mudah-mudahan ke depan bisa menjadi Kepala Dinas. Jadi pemirsa GMTV dimanapun berada, Lombok Barat memiliki wilayah yang cukup luas dan memiliki beberapa daerah pariwisata. Pak Fatur, bagaimana konektivitas transportasi di Kabupaten Lombok Barat sejauh ini, Pak Fatur? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih ya. Jadi mungkin sebelum kita jelaskan terkait dengan pertanyaan tadi, ada banyak kita dulu memahami konektivitas itu sendiri ya. Ya. Jadi sebetulnya Tapi kita... Pak Fatur, sebelum mungkin konektivitas, bisa dicicip kopinya mungkin. Oh siap, terima kasih. Supaya lebih Relax. Silakan Pak Fatur. Baik, sebetulnya ketika kita bicara konektivitas gitu ya, sebetulnya ada tiga hal yang kita bicarakan di sana. Yang pertama adalah terkait jaringan. Ya. Jaringan itu bisa meliputi jalan, kemudian jembatan, ataupun alur pelayaran. Itu kalau kita bicara laut. Kemudian kita juga bicara simpul. Simpul itu bisa terminal, kemudian bisa pelabuhan, kemudian bisa pusat-pusat kegiatan masyarakat. Artinya tempat naik turunnya. Kemudian yang terakhir tentu kita bicara terkait moda itu sendiri atau sarana transportasi. Nah, bisa bus atau kendaraan transportasi darat maupun perairan, bahkan udara, transportasi udara. Ini kalau kita bicara konektivitas, karena bicara konektivitas itu merupakan satu kesatuan dari tiga hal tadi. Nah, kemudian ada antar moda dan intramoda. Jadi intramodanya itu adalah di dalam moda itu sendiri. Misalnya seperti transportasi darat, kita bicara terminal, kita bicara jalan, kemudian kita bicara pusat-pusat kegiatan. Kemudian begitu juga antar modanya, misalnya antar moda transportasi darat, kemudian dengan moda transportasi laut atau moda transportasi udara. Dan ini kan harus terhubung ini. Tidak bisa secara parsial gitu. Ini kita hanya melihat dari sisi transportasi daratnya. Terlebih bahwa kita di Lombok Barat sendiri ini transportasi kita yang paling memungkinkan untuk kita kembangkan di dalam rangka pengembangan wilayah kita, kemudian bagaimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini tentu kita luar biasa sebetulnya. Dari sisi jaringan jalan kita,
panjangnya luar biasa, sampai sekitar 400 km kita punya jaringan jalan darat gitu, jalan kabupaten termasuk jalan desa kita, lebih malah. Kemudian kita juga bicara alur pantai. Pantai kita mungkin paling terpanjang mungkin di NTB, Lombok Barat. Lombok Barat terpanjang. Ya, dari selatan sampai ke utara, Senggigi. Tentu ini kan suatu keunggulan komparatif yang tidak bisa dan tidak dimiliki oleh wilayah lain. Katakan kota-kota mungkin bisa kita berapa jaraknya dari selatan, tetapi kita berbatasan dengan KLU, di selatan berbatasan dengan Lombok Utara, hanya sedikit garis pantai. Nah, tentu ini merupakan suatu rute dengan sumber daya alam, laut misalnya atau pantai yang menarik sekali itu di sepanjang itu. Dari utara kita bicara bagaimana Senggigi, kemudian di selatan pun kita bicara Mandalika, Sekotong ya. Sekotong dan itu sebagai penyangga kan, penyangga Mandalika. Tetapi bagaimana ke depan kita bukan hanya sebagai penyangga, tetapi kita sebagai tujuan gitu. Ini yang perlu ke depan. Kemudian terkait dengan kondisi transportasi kita, memang di transportasi darat sendiri memang berapa tahun ke belakang gitu kan, kondisi transportasi darat kita memang terjadi penurunan kinerja, tetapi ini akan kita perbaiki ke depan dengan beberapa langkah tentunya yang akan kita lakukan. Nah, begitu juga saat ini kita bagaimana kita bisa mengembangkan wilayah selatan itu dari Senggigi gitu. Dari Senggigi ya. Dari Senggigi. Nah, jadi insya Allah ke depan transportasi laut ini akan kita kembangkan untuk bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan, khususnya bagaimana kita mengeksplor wilayah selatan kita, Sekotong. Sebentar Pak Fatur, berarti dari tiga unsur tadi ya, Lombok Barat sudah memenuhi semua ini? Secara dia sudah terpenuhi, tapi ada beberapa hal yang belum maksimal. Artinya kan satu dari segi jalan, kemudian ini sudah ada, kemudian pelabuhan, ini sudah ada semua berarti. Jadi terkait dengan tiga aspek tadi, secara umum memang kita sudah terpenuhi. Misalnya katakan jaringan jalan kita di Kabupaten Lombok Barat ini, alhamdulillah berkat kita kemarin mulai tahun 2017 itu kan ada dana hibah infrastruktur fisik jalan, sehingga sampai saat ini tingkat kemantapan jalan kita ini di atas 70% sudah. Tingkat kemantapannya kalau kita bisa kita bicara mungkin di atas rata-rata nasional. Begitu juga dengan di laut alur kita gitu, dengan kondisi pelabuhan. Jadi kita punya pelabuhan itu ada 3, ada pelabuhan lokal kita di Senggigi, kemudian ini yang melayani rute dari Senggigi mungkin ke Gili Tremena, maupun ada juga yang walaupun masih kapal-kapal kecil tradisional itu melayani juga ke selatan, dan ada beberapa bot. Nah, ini secara alur kita sudah ada siapkan rutenya. Rutenya sudah kita siapkan itu menuju ke pelabuhan-pelabuhan kita yang ada di selatan seperti Pelabuhan Tawun maupun Pelabuhan Tembawong. Jadi sudah ada 3 pelabuhan ini dengan garis pantai yang cukup panjang atau wilayah laut yang cukup panjang garisnya dari Senggigi sampai dengan Sekotong. Yang terpanjang malahan mungkin di Pulau Lombok ini, Lombok Barat ini, Pak Fatur ya. Ini kita sudah punya 3 pelabuhan. Itu apakah cukup, Pak Fatur? Untuk sementara saya rasa sudah cukup dulu. Gitu. Sudah cukup. Tinggal ke depan bagaimana kita membangun sistem. Katakan nanti kita di wilayah selatan itu kita punya beberapa gili, kan dengan keunggulan masing-masing, di Gili Gede, kemudian ada Gili Asahan, Gili Nanggu, kemudian termasuk Gili Nanggu. Nah, itu kan punya sendiri. Nah, inilah nanti fungsi daripada konektivitas tadi.
bagaimana kita menghubungkan. Katakan nanti wisatawan kita atau dari luar mancanegara kita mau kemana, ke wilayah selatan gitu kan, kita jual, itu bisa kita jual di Senggigi gitu. Kita bisa kerjasama dengan operator fastboat untuk melakukan paket itu, kemudian nanti dari sana kita lakukan Senggigi itu, kita lakukan perpindahan moda. Jadi perpindahan modanya itu bisa lewat darat nanti kan. Nah, misalnya dari Senggigi, kemudian dia bisa ke wilayah selatan nanti dengan transportasi darat. Di sana sudah ada travel kita. Kemudian ada juga angkutan yang sudah lama disiapkan oleh sebagai bagian dari perhatian pemerintah pusat untuk mengembangkan. Dan kita sendiri yang meminta bahwa harus ada jaringan pemadu atau angkutan pemadu. Jaringannya itu melewati Sekotong, karena itu tadi, karena tidak mungkin kita hanya dari laut saja kita akan kembangkan, tapi di darat juga bagaimana dari sisi daratnya, angkutan transportasi daratnya itu bisa dilalui. Jadi alhamdulillah dari pihak provinsi maupun dari pusat itu sudah mengoperasikan sejak lama angkutan pemadu modanya. Jadi rutenya itu dari Senggigi, kemudian ke Mataram gitu melewati epicentrum, kemudian ke Lembar dan Sekotong, kemudian ke Pelangan, terus langsung ke Mandalika. Sebentar dulu Pak Fatur, berarti untuk laut dulu kita bahas. Untuk laut ini kita sudah punya 3 pelabuhan. Ini luar biasa dengan 3 pelabuhan. Ini rutenya mana saja ya? Kalau yang pelabuhan utama yang dari 3 ini yang paling banyak mana Pak Fatur? Untuk masing-masing pelabuhan ini kan punya karakteristik gitu ya. Katakan untuk Senggigi. Nah, untuk Senggigi saat ini adalah pasbot dengan ukuran besar itu di atas JT-nya itu 200 ton. Jadi 200 ton JT-nya itu. Jadi melayani ke Bali gitu kan, ke Pulau Bali gitu. Harapan kita wisata-wisata dari Bali nanti ke Lombok, nanti turunnya di Senggigi. Nah, ini yang akan kita distribusi nanti ke wilayah selatan itu. Nah, kemudian ada juga kita punya Pelabuhan Tawon. Nah, Pelabuhan Tawon ini kan melayani ada juga ke Lembar, kemudian untuk perahu-perahu kecil atau tradisional. Untuk ke Gili-Gili itu untuk ya? Ke 3 Gili juga, ke Nanggu, ke Gili Asahan. Jadi wisatawan yang kalau mau misalnya dari Senggigi, dia mau ke Gili Nanggu, berarti dari Senggigi ke Tawon dulu? Ya, bisa pakai laut itu? Bisa pakai laut. Ada ya? Ada kita ada pasbot kecil, ukuran kecil dari Senggigi sudah bisa melayani ke sana. Berarti tidak ada dari Senggigi langsung ke 3 Gili, belum ada? Belum. Berarti dari Senggigi ke Pelabuhan Tawon dulu. Bisa ke 3 Gili bisa deh. Bisa ya? Bisa dia ke 3 Gili. Jadi yang saya masukkan tadi bahwa dermaga Tawon itu yang dari daratnya. Misalnya yang pakai transportasi darat dari Senggigi atau dari manapun gitu kan, mau ke Gili Gili Nanggu atau Gili Asahan itu nanti turunannya ada di Pelabuhan Tawon, dan fasilitasnya saya rasa juga cukup memadai. Berarti konektivitasnya dari kalau laut ini dari Pelabuhan Senggigi, Tawon, sama satu lagi yang di Tembowong. Ini dia connect semua nih tiga. Connect. Ada enggak yang dari Senggigi langsung ke Gili Gede? Untuk saat ini kayak belum ada. Karena ya? harapan kita kan karena kita belum ada pelabuhan yang memadai atau dermaga yang memadai di sana. Kita berharap menggunakan ini dulu Tawon atau Tembowong gitu. Tembowong, nanti dari Tembowong mereka pakai pasbot ke masyarakat gitu. Oh, berarti pasbot masyarakat. Tapi kalau yang dari Gili Tramena, karena pasbotnya pasbotnya itu ukurannya besar, JT-nya di atas 100 kadang-kadang. Di atas 50 ton lah gitu, di atas 50 ton. Ini kan belum di Pelabuhan Tembowong belum bisa belum karena terlalu tinggi. Kita punya dermaga memang memang besar karena pasbotnya itu agak sedikit kecil gitu. Ya? Makanya biasanya mereka langsung ke dermaga yang ada di Gili Gede yang Kokomo punya. Jadi ada perencanaan kemudian pengembangan
konektivitas laut dari Senggigi, Gili Gede, kemudian Bali. Nah, Ya. ada nggak kira-kira Pak Kadis? Jadi saya rasa itu sudah menjadi kemarin komitmen dari pimpinan kita bahwa bagaimana Senggigi ke depan ini kita akan membuat sebagai salah satu pintu masuk, gate-nya gitu kan, lewat jalur laut selain daripada Lembar. Dan ini memang sangat memungkinkan begitu gitu kan, karena tahun ini insya Allah kita akan mulai untuk melakukan pembangunan melalui dalam program kegiatan kita adalah bagaimana kita melakukan pengembangan dermaga pelabuhan Senggigi. Itu di dalam pengembangan itu nanti saat ini kita ada 3 tahap mungkin yang kita lakukan karena berkaitan dengan pembiayaan gitu kan, sumber daya, dan alhamdulillah untuk tahap pertama nanti kita akan membangun dermaga utama dulu di Gili Gede, di Senggigi. Oh, Senggigi. Nah, jadi dermaga utama kita akan bangun, walaupun sekarang memang sudah kita siapkan, sudah siapkan dermaga sementara dulu. Yang penting pasboat seperti Eka Jaya ini yang besar-besar bisa nyandar. Dan alhamdulillah sekarang dari operator pasboat sudah bisa nyandar 2 kali sehari di sana di Eka Jaya. Di Senggigi. Ya, di Senggigi. Berarti itu dengan penumpangnya sekitar 250 itu. Itu dari Bali. Dari Bali maupun ke Senggigi. Sebaliknya dari Senggigi ke sana. Senggigi ke Bali. Ya. Itu per hari berapa? Penumpangnya jumlahnya? Kalau rata-rata yang naik dari Senggigi itu sekitar 175. Kalau ya. yang dari Bali ke Senggigi? Itu yang kalau datang itu sampai 250. Ya. Satu pasboat. Satu kali ya. kemari. Kalau biasa satu hari berapa pasboat yang? Untuk sementara baru satu operator Eka Jaya, tapi itu kan udah besar kendaraannya 250 JT. Berarti sekitar 250 ya? Ya, yang 250 JT itu 256 GT itu yang penumpangnya bisa 250 orang. Bisa dia 250. Berarti satu hari itu ada mobilisasi 250 orang dari sini. Ya, kira-kira kisaran itulah 175 sampai 200. Itu luar biasa berarti. Ya, itu yang kita. Kalau yang untuk kemudian konektivitas Senggigi, Gili Gede, Bali, ada nggak ini Pak Kadis? Kalau secara kalau untuk dari secara yang tidak rutin ya, secara temporer gitu ada ya, dalam hal misalnya di charter gitu, ada itu. Tetapi kalau untuk yang rutin kan memang karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa infrastruktur kita di Tembowong ini kan masih belum. Nah, insya Allah nanti mungkin kita kerjasama. Ada kebetulan mudah-mudahan nanti dengan ini dengan dermaga apung itu sementara nanti dermaga apung yang kita buat yang ini nanti bisa bisa disandari oleh minimal ya 10 atau 15 ton lah untuk bot-bot itu, untuk bot-bot yang dari Bali yang bisa mengangkut 10 sampai 15 orang dulu ya, bisa kita menarik. Ya, mudah-mudahan nanti ini kita bisa laksanakan dan dalam tahap kemarin kita sudah perencanaan sudah mereka tinggal pelaksanaannya ya nanti di Tembowong nanti kita akan. Dan perlu kami sampaikan bahwa Tembowong sebagai pintu masuk kita ke Gili Gede ini luar biasa sebenarnya. Itu yang saya bilang tadi, masing-masing gili ini punya karakteristik pelabuhan kita. Jadi kalau Tembowong ini karena memang yang dilayani di sana juga ada desa di sana kan, desa Gili Gede. Jadi ada transportasi pabriknya, kemudian ada juga melayani wisatawan. Ya, itu perbedaannya itu. Ya, kalau jadi resminya itu memang kita sudah punya 3 pelabuhan ya. Tapi bagaimana mengantisipasinya ada pelabuhan-pelabuhan bayangan ini Pak Kadis? Nah, ini yang memang kita tantangan kita ke depan memang bagaimana kita bisa menutup atau pelabuhan tikus kalau silakan bayangan ini ya, pelabuhan tikus ini memang fenomena gitu kan. Ini memang fenomenanya seperti itu karena jarak antara Gili
Senggigi mungkin karena seperti yang saya bilang tadi, karena wilayah garis pantai kita ini kan panjang dan dia secara apa namanya, secara keamanan gitu kan, dia ada perairannya dangkal dan ombaknya kecil sehingga bisa kita menggili ke Gili itu apa namanya, bisa dari mana-mana gitu kan. Jadi kita mau mana di sini atau yang bukan dermaga dan di pinggir pantai kita bisa ke tujuan. Ke Gili tujuan. Tapi sekali lagi bahwa dalam konteks transportasi laut tentu bahwa pelabuhan itu dibuatkan sebagai tempat turunan penumpang fungsinya. Yang resmi ya. Nah, di sana mungkin fungsi kita bersama stakeholder terkait, bagaimana kita bisa melakukan pengawasan terhadap operasional dermaga maupun aktivitas yang ada di sana. Nah, jadi karena kita berdasarkan undang-undang ini adalah sebagai dalam konteks dermaga itu sebagai operator ya, melalui PT-nya. Ini kan apa namanya itu. Kemudian berkaitan dengan keselamatan pelayaran tentu itu bukan menjadi ranah kita gitu kan. Ada KP3 di bawah kemudian perhubungan, kemudian ada Polair. Nah ini tentu kita selalu koordinasi terkait itu. Dan insya Allah ke depan kita akan mencoba untuk bagaimana kita jadi ke depan bagaimana kita tertibkan ini. Kita ditertibkan ya. Tapi secara umum laut ini sudah ada konektivitas lah. Ya. Ini untuk kemudian terkait pengembangan ekonomi sendiri, bagaimana dampak ekonominya Pak Kadis? Ya, jadi sebetulnya kita sudah bisa merasakan kemarin pada saat kita sudah wisatawan dari mancanegara, kita bagaimana mereka senang. Kemudian dengan adanya pelabuhan kita sendiri, dermaga yang sudah kita buat beberapa tahun yang lalu, kemudian disandari oleh paspor besar. Alhamdulillah peningkatan wisatawan kunjungan terjadi dan tentu itu mungkin secara langsung bagi kami itu ada peningkatan PAD dari retribusi pelayanan pelabuhannya. Tapi tidak itu aja gitu kan. Jadi hotel-hotel juga terisi bagaimana kemudian tahun ini dan kemarin gitu kan, pajak hotel dan restoran bisa 100% gitu kan. Itu saya kira itulah dampak gitu. Dampak secara tidak langsung. Iya. Ya karena kalau nggak ada transportasi, udah penyeberangan, ada pelabuhan, nggak mungkin tamu-tamu bisa ke sana kan. Jadi nggak ada transportasi dari bandara ke Senggigi, nggak mungkin akan ada tamu yang datang. Berarti memang sangat mendukung berarti. Sangat mendukung. Ya, jadi karena saya selalu mengibaratkan bahwa kalau kami dari perhubungan itu bahwa itu merupakan urat nadi ya. Jadi jaringan yang saya katakan tadi sebagai uratnya, kemudian sarananya itu sebagai modalnya. Jadi kalau tanpa pergerakan kita bersama kapal darat yang mengalir tentu tubuh kita akan pucat. Juga dengan pelabuhan pun terminal itu sebetulnya adalah dalam konteks ini sebagai jantung kita yang memompa darah gitu. Itulah kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah modalnya ini adalah sebagai apa tadi? Darahnya. Ya, darahnya. Kalau nggak ada darah mati orang kan? Mati itu. Lemes kita, tubuh kita kan kuning gitu. Jadi kalau uratnya kita putus ya sebenarnya darahnya tidak bisa ini. Begitu juga dengan jantung yang memompa darah. Jantung itu ya terminal pelabuhan gitu kan. Oleh karena itu ya kita harus bagaimana kita
membangun gitu kan, bagaimana kita mengembangkan pelabuhan sehingga dia betul-betul dia bisa memompa ekonomi itu gitu. Jadi secara umum memang pelabuhan ini menjadi jantungnya, Ya. dan transportasinya adalah darah. Ya. Nah, ini saya baru dengar, ini luar biasa istilahnya. Jadi ya kita ibaratkan seperti itu lah. Dan itu benar. Ya. Dan benar itu. Saya berpikir benar, kalau dia tidak ada darahnya, ya mati. Memang kalau tidak ada transportasi kita mati, apalagi kita tidak ada punya transportasi mobil pribadi atau tidak ada transportasi umum, bisa mati, nggak ada kapal mati. Tidak ada pelabuhan, mau di mana bersandar kan? Betul. Nah, ini ya, kira-kira seperti itulah gitu kita ibaratkan gitu, kalau di kami gitu sebagai urat nadi tadi. Gitu. Jadi antara darah dan jantung. Ya, darah, jantung sama urat gitu. Urat. Uratnya apa ini uratnya? Uratnya jalan. Jalan ya? Iya, ya, jalan. Oh iya, uratnya jalan. Dan mungkin kalau ada darah, kalau uratnya ada kan harus ada jalannya dulu. Iya. Jalan, kemudian modanya kita lengkapi, kemudian tadi simpul transportasi jantungnya yang kita siapkan juga gitu. Ya jangan sampai nanti turun naik jadi jalan gitu. Jadi sistem itu enggak kita. Ini luar biasa anunya ini analoginya. Ya. Ini yang perlu di masyarakat tahu bahwa kalau tidak ada urat, tidak ada darah, tidak ada jantung, maka ya mati kita. Dead lah ya. Ya ekonomi kita yang nggak bisa jalan gitu. Ya. Kalau kita dalam konteks tadi gitu. Luar biasa. Ini berarti dengan kata lain konektivitas kita sudah di laut ini sudah sangat mumpuni. Insya Allah tinggal kita ke depan bagaimana konektivitas tadi gitu kita betul-betul kita manfaatkan untuk mengembangkan wilayah kita, kemudian bagaimana mengeksplor gitu sehingga pertumbuhan ekonomi bisa naik. Kalau sudah pertumbuhan ekonomi kita naik, otomatis masyarakat juga akan sejahtera gitu. Jadi posisinya kita sudah punya pelabuhan Senggigi, Tawun, dan satu lagi Tembowong. Ini connect semua ya? Connect. Nah ini berarti, tapi yang menjadi cuma sekarang kita tinggal tadi modanya. Ya insya Allah nanti seperti yang saya panggil tadi, kalau Senggigi sudah kita buat sebagai pintu utama nanti untuk kita mengembangkan konektivitas tadi, insya Allah nanti otomatis nanti kalau sudah dermaga jantungnya ini jantungnya sudah ada, tinggal nanti darahnya kan kita, karena prinsipnya pengusahaan transportasi laut khususnya sepertinya tergantung dari dermaga gitu. Kalau dermaga baik, kemudian di sana apalagi kita bicara Senggigi sudah ada ikon di sana destinasi wisata gitu. Saya yakin nanti operator-operator ini akan tertarik nanti untuk ini, apalagi dengan sistem layanan yang kita buat gitu di sana kan, bagaimana kita aman, nyaman, kemudian mudah gitu kan. Berarti dari Senggigi kemudian kita ke Sekotong. Jadi bagus. Insya Allah nanti akan ada nanti pasboat yang melayani. Ya paling tidak. Berarti pengembangan Sekotong juga tergantung dari pelabuhan yang ada di Senggigi. Iya. Saya pikir yang paling realistis untuk saat ini adalah bagaimana kita membangun Sekotong itu dari Senggigi. Sekotong dari Senggigi. Ya. Kenapa? Karena secara infrastruktur untuk pariwisata, amenity istilahnya ya, untuk tempat tinggalnya itu, hotel, restoran dan sebagainya itu kan paling siap ini Senggigi gitu. Nah, nanti tinggal ini yang kita jual nanti perlahan-lahan, nanti juga akan kita kita bangun sistemnya sehingga Sekotong melalui Gili Gede, kemudian gili-gili lainnya nanti kita juga akan connect dengan yang di luar gitu. Nah, sehingga terkait tentu dengan sambil menunggu pengembangan Sekotong, Pak Karis. Ya, dan ini saya sebetulnya kita sambil jalan juga nih, walaupun kita ini kan kita kerjasama dulu dengan dengan perusahaan-perusahaan gitu untuk untuk penyediaan itu, dan alhamdulillah dari PT Pelayaran ini kita mereka akan bikin dermaga apung, mudah-mudahan itu nanti bisa disandari oleh paspor kecil. Nah, itu nanti ini kita di Tembowong, di Pelabuhan Tembowong. Ya. Mudah-mudahan itu nanti segera kita dan kita akan
koordinasi dengan pengusaha-pengusaha operator angkutan laut, kemudian termasuk pelaku-pelaku wisata yang ada di selatan itu, Sekotong itu. Targetnya ke depan yang kemudian melayani rute Bali Senggigi berapa ini Pak Kadis? Kan sekarang baru satu ya? Baru satu operator. Insya Allah. Jadi seperti yang sampaikan tadi, kalau infrastruktur kita Senggigi ini sudah bagus, sudah bisa disandari, dan insya Allah nanti operator dengan sendirinya. Karena nanti yang operator kan melihat gitu kan, melihat peluangnya, bagaimana kesiapan infrastrukturnya di sana, bisa disadari tidak dengan ini. Nah kalau dia bisa, saya rasa tidak ada masalah, itu kan banyak. Dan saya yakin itu. Dan nanti kalau sudah ini semua, tentu nanti kita akan kembangkan juga nanti dermaga kita bagaimana untuk kesiapan atau seperti ruang tunggunya, kemudian termasuk nanti perpindahan modanya nanti yang dari Sekotong juga perlu kita siapkan, kayak dermaga apung juga di sana untuk yang kecil-kecil gitu kan, sehingga bisa. Kalau untuk ini kan laut sudah kita connect nih. Kalau untuk darat sendiri sudah connect Pak Kadis? Kalau untuk darat sebetulnya sudah terkoneksi secara jaringan gitu kan. Secara jaringan tadi sudah terkoneksi, baik itu jaringan yang yang dibuat gitu atau yang disusun oleh KSPN gitu, ada melalui kementerian gitu, Kementerian Perhubungan, kemudian maupun jaringan lokal kita dan jaringan AKDP AKDP kita, jadi antar provinsi gitu, yang disusun oleh provinsi. Jadi dan saat ini juga kita sebetulnya sedang melakukan kajian itu kan untuk menyusun rencana umum jaringan transportasi kita. Kenapa? Karena jaringan transportasi kita yang ada saat ini memang sudah lama. Artinya artinya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi existing jalan yang ada sekarang. Nah, sehingga ini kita perlu rubah RUTJ kita, RUJT kita perlu susun kembali, kita sesuaikan nanti mana yang menjadi kewenangan pusat, kemudian kewenangan provinsi, kemudian kita nanti biar bisa connect gitu. Jadi dia tidak tumpang tindih, tetapi saling mendukung nanti jaringan itu. Nah, sehingga kebutuhan masyarakat terkait dengan transportasi nanti dia tidak akan semakin mudah gitu. Karena konteksnya kan bagaimana tanggung jawab negara itu kan menyediakan transportasi yang tadi itu kan tanggung jawab konstitusi itu, untuk menyediakan sarana angkutan yang aman, lancar. Mana aja yang akan kemudian jaringannya Pak Kadis untuk di wilayah Lombok Barat? Jadi jaringan yang ada sekarang ini kita akan review. Mudah-mudahan nanti termasuk kita usulkan kemarin di dalam rangka mendukung untuk destinasi pariwisata desa, kita usulkan juga tuh bagaimana supaya di dalam kajian itu, di dalam rencana umum itu dibuatkan satu rute tersendiri, rute angkutan ya. Jadi ini rute angkutan pariwisata desanya lah gitu kan. Mungkin bagian dari visi misi sejahtera dari desa mungkin. Ya, bisa saya sangat linear dengan apa yang di sekarang dengan visi misi yang akan di Pak Bupati yang sekarang. Jadi ada angkutan dari antar desa untuk pariwisata ya. Ya, jadi nanti kita akan buat seperti itu, sehingga jangan sampai kita punya pariwisata desa tetapi secara aksesibilitas masyarakat tidak bisa mengakses gitu. Nah, ini tentu perlu kita siapkan itu, dan kita akan libatkan nanti mungkin peran BUMDes nanti untuk mengisi jaringan itu gitu. Nah, sekarang saya kan menarik nanti ke depan seperti itu gitu. Karena bicara transportasi kan bukan hanya semua koperasi, perorangan, perusahaan itu bisa dia terlibat sebagai operator gitu. Sudah ada konektivitas berarti ini mekanisme yang darat. Iya. Transportasi darat sudah ada. Sudah ada yang sekarang. Kalau dari Senggigi ke Sekotong sudah ada. Kalau Senggigi Sekotong sudah ada, seperti yang sampai ke tadi kan, ada istilahnya izin pariwisata, itu kan travel yang dikeluarkan oleh perizinannya kan oleh provinsi kalau saya lupa. Itu angkutannya
yang melayani? Kalau untuk yang umum sekarang ini yang langsung itu melalui rute kita itu ya KSPN, angkutan KSPN. Ya. Apa itu KSPN? Untuk kawasan strategis pariwisata nasional. Kan Damri. Ya itu untuk sekarang ini KSPN. operatornya Damri. Damri operatornya. Ya. Itu dari di mana? Dari Senggigi. Dari Senggigi. Jadi ada yang dari Senggigi, kemudian ke Epicentrum, kemudian ke Gerung Lembar, baru ke Pelangan gitu kan, Sekotong Pelangan, baru ke Mandalika. Sampai Mandalika. Ya, tetapi ada. Tarifnya berapa Pak di sini? Ini kalau tidak salah itu sekitar 35.000 kan. Dari Senggigi sampai Mandalika ya? 35.000 sampai 37 lah. Gimana? Nyaman nggak? Jadi angkutannya itu angkutan mikrobus itu AC, full AC. Dan ini sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oh, bisa dimanfaatkan masyarakat? Iya, silakan saja. Tapi yang penting tadi itu naiknya itu ya point to point. Itu ada halte-halte yang tempat pemberhentian yang sudah ditentukan. Termasuk kita di sini kan ada di Lembah. Ya, bisa. Kemudian kalau tidak salah di GMS itu. GMS ya. Nah, di GMS itu bisa di Gerong itu ada poin-poinnya. Ada poin-poinnya, ada anunya. Kemudian di Tawun. Ya silakan. Bisa naik itu. Silakan. Memang itu kan memang untuk angkutan itu. Oh iya. Untuk angkutan umum gitu. Ya lumayan 35.000 sampai ya. Sekotong itu kan. Cuma itu karena cukup murah itu. Ya, mungkin karena kurang tersosialisasi mungkin ya. Iya, ini mungkin jadi masyarakat Lombok Barat kalau mau naik angkutan dari Senggigi ke Sekotong ada apa tadi KSPN? KSPN ya. KSPN. Angkutan itu KSPN. Luar biasa ini. Ini berarti sudah ada konektivitas. Nah, untuk ini Pak Kadis, terminal-terminal kita yang sudah mati ini gimana Pak Kadis? Ya, jadi inilah ke depan menghidupkan kembali itu. Ya, jadi seperti yang sampaikan tadi bahwa bicara angkutan gitu kan atau angkutan umum, kalau kita kan bicara angkutan umum memang simpul ini sesuatu yang sangat urgent gitu tadi kan. Nah, sangat urgent. Kemudian ini kan tempat turun naik penumpang. Ya kita akui memang bahwa kondisi terminal kita dan karena bersinggungan dengan pusat kegiatan kayak seperti pasar gitu kan, ini memang rentan gitu. Nah, tetapi ke depan insya Allah nanti kita akan coba tata kembali gitu. Kita akan tata kembali, kemudian kita juga akan mendorong nanti pengusaha angkutan nanti melalui organda atau koperasi atau BUMDes atau gabungan BUMDes nanti untuk bisa terlibat sebagai operator angkutan gitu. Ya itu tadi, kalau sudah nanti jaringan kita sudah siapkan, dokumennya sudah siapkan, kemudian di mana simpul-simpul yang diperlukan, termasuk pertumbuhan kawasan pemukiman saat ini di Lombok Barat kan sudah signifikan. Nah ini ke depan bagaimana pemukiman ini nanti tidak berdampak terhadap kemacetan. Ini juga bisa jadi sumber. Salah satu cara ya adalah bagaimana kita siapkan transportasi umum. Nah ini adalah jawaban gitu ya, kan. Nah. Ini saya dulu kan ada tuh dari Cakra sampai rumah itu ada yang bemo istilahnya bemonya yang kotak itu kan. Ini kayaknya sudah nggak ada Pak Kadis ya. Bemo kuning. Ya bukan bemo kuning, bemo yang lama itu yang kotak bentuknya yang dari Cakra sampai ini. Iya, itu tadi gitu kan. Ke depan mudah-mudahan kita bisa ini kan. Jadi mungkin bisa ngikut kayak Jaklingko Jakarta itu. Iya. Nah itu harapan kita sebetulnya seperti itu gitu kan. Karena kita bicara transportasi itu kan tidak semua tanggung jawab kita gitu. Nah, jadi tanggung jawab pemerintah itu sebetulnya adalah bagaimana kita menyiapkan sistem, kemudian regulasi yang kita siapkan. Sedangkan ada operator di sana, operatornya swasta. Tetapi ada tanggung jawab yang pemerintah itulah bagaimana dia bisa memberikan menyiapkan transportasi yang aman, nyaman, murah, terjangkau. Itu adalah tugas kita, yaitu tentu itu melalui angkutan umum gitu yang layak gitu. Oke. Terakhir Pak Kadis, ini sudah lebih dari 30 menit perjumpaan kita, mungkin closing statement-nya Pak Kadis, silakan. Ya, pesan untuk masyarakat. Ya,
Jadi terkait dengan konektivitas, saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan ke depan, khususnya di Kabupaten Lombok Barat, karena wilayah kita ini terbentang dari utara ke selatan, kemudian dengan jaringan jalan, kemudian dengan alur, tentu konektivitas baik itu jaringan, kemudian moda maupun simpul tadi harus kita siapkan ini untuk memberikan kemudahan dan layanan sebaik-baiknya. Dan kita berharap juga nanti ada partisipasi dari masyarakat, kemudian dunia usaha untuk berinvestasi nanti di sektor transportasi ini, sehingga ke depan pertumbuhan ekonomi ke depan atau pertumbuhan ke depan nanti bisa dilakukan secara baik dan terencana, terukur gitu. Jadi jangan sampai timbul kemacetan gitu. Nah, itu yang kita berharap nanti ke depan kita sudah mulai kembali untuk menggiatkan untuk penggunaan transportasi umum tadi gitu. Itu harapan kita gitu. Jadi mungkin salah satunya karena Pak Kadis juga masuk di dalam forum lalu lintas angkutan jalan, ya. FFAJ. Betul, betul. Ini salah satunya adalah Dinas Perhubungan. Berarti kemudian konektivitas ini menjadi salah satu perhatian dari FFLAJ ya Pak. Ya, tentu bagian dari, dan ini kan kita dorong terus ini melalui forum itu kan, kita dorong terus bagaimana ke depan kita bisa menghidupkan kembali itu sistem angkutan umum kita ke depan. Terima kasih Bang Kadis atas waktunya. Jadi pemirsa JMTV dimanapun berada, podcast kita kali ini sangat luar biasa, bahwa transportasi itu memiliki konektivitas. Di dalam transportasi itu tadi diandaikan oleh Pak Kadis Perhubungan seperti urat nadi ya. Urat nadi, darah, dan jantung Pak Kadis ya. Ini 3 hal yang kemudian menjadi hal utama di dalam kehidupan. Kalau tidak ada urat nadi, maka tidak ada jalur darah. Kalau tidak ada darah, maka semuanya akan hidup. Kalau tidak ada jantung, itu akan kemudian kita tidak bisa hidup. Tentu ini menjadi salah satu faktor penting di dalam konektivitas transportasi di Lombok Barat, khususnya di transportasi darat dan laut. Tadi kita sudah bahas panjang. Ternyata Lombok Barat memiliki konektivitas transportasi laut dan di darat. Di laut sudah terhubung antar wilayah selatan dan utara, di mana di utara ada Senggigi, di selatan ada 2 dermaga, yaitu dermaga Taun dan Ambowong. Ini tentu juga menjadi salah satu penunjang dari pariwisata Lombok Barat. Tentunya harapannya nanti di salah satu gili kita atau 3 gili kita, ya, Gili Nanggu, Gili Ashan, dan satu lagi Gili Kedis. Ini menjadi poin penting untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Lombok Barat. Artinya konektivitas ini sangat berpengaruh pada pengembangan pariwisata. Dan selain itu, konektivitas antar desa juga menjadi salah satu perhatian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, di mana ini menunjang visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat di 2025-2030. Bagaimana antar desa terkonektivitas dengan baik, khususnya yang memiliki potensi-potensi wisata. Pemirsa JMTV dimanapun berada, demikian perjumpaan kita pada Share Perport kali ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Kadis, luar biasa, dan mudah-mudahan konektivitas kita ini semakin menguatkan Lombok Barat menuju Lombok Barat maju, mandiri, dan berkeadilan serta sejahtera dari desa. Demikian Share Perport kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.